Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan laporan progres usaha Kriptas Keripik Beluntas dengan anggota kelompok yakni yang pertama Novita Wulan Fitriah, Hiaratul Launia, Era Yuliana Kartika Dewi, Alyanika Nur Husnina, dan Yuyun Hidayatul Rahmadani. Baik, untuk yang pertama di sini ada pengeluaran. Kami akan menjelaskan mengenai pengeluaran dari awal produksi sampai dengan saat ini, yaitu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Pada minggu pertama, tanggal 3 sampai 10 Mei 2022, kami melakukan uji coba pembuatan produk. Kemudian, minggu kedua, tanggal 11 sampai 14 Mei 2022, kami melakukan pembuatan akun sosial media, kemudian penyusunan strategi pemasaran. Untuk minggu yang ketiga, tanggal 17 sampai 23 Mei tahun 2022, kami melakukan pengeluaran untuk membeli bahan, diantaranya daun beluntas sebanyak 5 ikat dengan jumlah harga Rp5.000, kemudian tepung beras sebanyak setengah kilogram dengan jumlah harga Rp6.000, kemudian minyak goreng 1 liter dengan jumlah harga Rp14.000, dan bumbu dengan jumlah harga Rp5.000, kemudian standing pouch dengan jumlah 20 pieces dengan jumlah harga Rp5.000, kemudian stiker dengan jumlah 20 pieces seharga Rp2.000, kemudian gas dengan jumlah harga Rp18.000. Sehingga total pengeluaran di minggu ketiga sebanyak Rp55.000 dan kami menghasilkan atau mampu memproduksi keripik beluntas sebanyak 20 pieces. Selanjutnya di minggu keempat pada tanggal 24 sampai 31 Mei tahun 2022 kami mengeluarkan biaya untuk membeli bahan, diantaranya daun beluntas sebanyak 7 ikat dengan jumlah harga Rp7.000, kemudian tepung beras setengah kilogram dengan harga Rp6.000, kemudian minyak goreng 1 liter dengan harga Rp14.000, kemudian bumbu dengan harga Rp7.000, dan standing pouch sebanyak 34 pieces dengan harga Rp8.500, dan stiker sebanyak 34 pieces dengan harga Rp3.400. Sehingga total pengeluaran pada minggu keempat yaitu sebesar Rp51.900 dan menghasilkan produksi keripik beluntas sebanyak 34 pieces. Sedangkan di minggu kelima pada tanggal 1 sampai 6 Juni tahun 2022 kami mengeluarkan biaya untuk membeli bahan, diantaranya daun beluntas sebanyak 6 ikat dengan harga Rp6.000, kemudian tepung beras setengah kilogram dengan harga Rp6.000, kemudian bumbu dengan harga Rp7.000, kemudian standing pouch sebanyak 38 pieces dengan harga Rp9.500, dan stiker sebanyak 38 pieces dengan harga Rp3.800. Sehingga total pengeluaran kami pada minggu kelima yaitu Rp32.300 yang menghasilkan 38 pieces produksi keripik beluntas. Selanjutnya pada minggu ke-6 dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2022 kami melakukan pengeluaran untuk membeli bahan, yaitu daun beluntas sebanyak 10 ikat dengan harga Rp10.000, tepung beras sebanyak 1 kg dengan harga Rp12.000, minyak goreng sebanyak 1 liter dengan harga Rp14.000, kemudian bumbu dengan harga Rp10.000, standing pouch sebanyak 48 pieces dengan harga Rp12.000, stiker sebanyak 48 pieces dengan harga Rp4.800. Untuk total pengeluaran minggu ke-6 yaitu sebesar Rp62.800. Dengan pengeluaran tersebut kami dapat memproduksi kriptas sebanyak 48 pieces. Sedangkan untuk total seluruh pengeluaran dari minggu
pertama hingga minggu ke-6 yaitu sebesar Rp202.000 dan kami dapat memproduksi Kriptas sebanyak 140 biji. Selanjutnya yaitu pendapatan. Untuk minggu ke-1 dan minggu ke-2 kami belum melakukan penjualan sehingga kami belum memperoleh pendapatan. Untuk minggu ketiga, Kriptas terjual sebanyak 7 biji dengan harga jual per biji Rp4.000 sehingga pendapatan pada minggu ketiga yaitu Rp28.000. Untuk minggu keempat, Kriptas terjual sebanyak 47 biji dengan harga jual per biji tetap yaitu Rp4.000 sehingga pada minggu keempat memperoleh pendapatan Rp188.000. Untuk minggu kelima, Kriptas terjual sebanyak 38 biji dengan harga jual per biji tetap yaitu Rp4.000 sehingga pada minggu kelima pendapatan diperoleh Rp152.000. Untuk minggu keenam, Kriptas terjual 48 biji dengan harga jual per biji tetap yaitu Rp4.000 sehingga pendapatan pada minggu keenam yaitu Rp192.000. Untuk total pendapatan dari minggu pertama hingga minggu ke-6 yaitu Rp560.000 dengan dapat menjual Kriptas sebanyak 140 biji. Selanjutnya, laba dan rugi. Pada minggu pertama dan minggu kedua, kami belum melakukan penjualan. Saat itu, kami hanya melakukan uji coba produk dan juga pemasaran. Kami melakukan penjualan pada minggu ketiga dan seterusnya. Pada minggu ketiga, pendapatan kami adalah Rp28.000 dengan pengeluaran Rp55.000 sehingga saat itu kami mengalami kerugian sebesar Rp27.000. Pada minggu keempat, pendapatan kami adalah Rp188.000 dan pengeluarannya Rp51.900 sehingga labanya adalah Rp136.100. Pada minggu kelima, pendapatan kami adalah Rp152.000 dan pengeluarannya adalah Rp32.300 sehingga laba kami adalah Rp119.700. Dan pada minggu ke-6 pendapatan kami adalah Rp192.000 dan pengeluarannya adalah Rp2.800 sehingga laba atau keuntungan kami adalah Rp129.200. Untuk totalnya, total dari pendapatan kotor kami adalah Rp560.000 dan total dari pengeluarannya adalah Rp202.000 sehingga total labanya adalah Rp358.000. Berdasarkan tabel tersebut, kelompok kami mengalami kerugian sebanyak 1 kali, tepatnya pada minggu ketiga atau di awal penjualan. Hal ini karena pemasarannya dan jangkauan konsumen yang kurang luas sehingga total penjualannya masih rendah. Untuk menangani permasalahan tersebut, kami mencoba memperbaiki produk dan pemasaran agar penjualannya bisa meningkat. Selanjutnya, break even point atau BEP. Di sini kami menghitung 2 BEP yaitu BEP harga dan juga BEP produksi. Pada BEP harga diperoleh hasil 1.500. Artinya jika kami menjual Kriptas dengan harga 1.500, maka di situ kami tidak mengalami keuntungan atau laba dan tidak mengalami kerugian. Untuk itu, agar mendapatkan keuntungan atau profit, maka Kriptas dijual lebih tinggi dari BEP yang dihasilkan. Dan di sini kami menjualnya dengan harga 4.000. Bisa dihitung keuntungannya per picisnya yaitu 4.000 dikurang 1.500 sehingga keuntungan kami per picis adalah 2.500. Selanjutnya BEP produksi. Di sini diperoleh hasil 50 picis, yang artinya jika jumlah penjualan atau semua total penjualan tidak sampai 50 picis, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Dan jika yang diperoleh hanya 50 picis, maka di sini kami tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Berikut ini merupakan grafik penjualan kami selama 6 minggu yang kami tampilkan dalam bentuk diagram batang yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran,
Dan laba atau rugi, pada minggu ketiga kami memperoleh pendapatan sebesar Rp28.000 dengan pengeluarannya sebesar Rp55.000, sehingga kami mengalami rugi yaitu sebesar Rp27.000. Pada minggu keempat, jumlah pendapatan yang berhasil kami hasilkan yaitu sebesar Rp188.000 dengan jumlah pengeluarannya sebesar Rp51.900, sehingga kami memperoleh laba atau keuntungan sebesar Rp136.100. Pada minggu kelima, jumlah pendapatan yang kami hasilkan yaitu sebesar Rp152.000 dengan jumlah pengeluarannya yaitu sebesar Rp32.300 dan laba yang kami peroleh yaitu sebesar Rp119.700. Kemudian pada minggu ke-6 atau minggu terakhir, jumlah pendapatan yang berhasil kami hasilkan yaitu sebesar Rp192.000 dengan jumlah pengeluaran yaitu sebesar Rp62.800, sehingga kami memperoleh laba sebesar Rp129.200. Jika dikomparasikan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-6, maka jumlah pendapatan paling tinggi yaitu terjadi pada minggu ke-6 sebesar Rp192.000. Sedangkan pada pengeluaran paling tinggi terjadi juga pada minggu ke-6 yaitu sebesar Rp62.800. Berikutnya, laba tertinggi yang kami peroleh selama 6 minggu yaitu terjadi pada minggu keempat yaitu sebesar Rp136.100 dan kami hanya mengalami kerugian sebanyak 1 kali yang terjadi pada minggu ketiga yaitu sebesar Rp27.000. Selanjutnya yaitu kendala. Beberapa kendala yang kami alami ketika proses produksi sampai dengan pemasaran pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 antara lain yaitu yang pertama, sulit untuk menemukan standing pouch yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua yaitu tekstur keripik yang terlalu rapuh ketika dikemas sehingga harus berhati-hati dalam melakukan pengemasan. Yang ketiga yaitu keripik menyerap banyak minyak sehingga memerlukan waktu yang lama untuk meneriskan minyaknya. Yang keempat yaitu pemasaran dan target penjualan di awal yang sangat sulit mengingat usaha ini masih tergolong baru sehingga sulit untuk mendapatkan konsumen. Yang kelima yaitu sulitnya dalam memberikan promo dikarenakan usaha yang masih baru dan belum berkembang pesat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sulitnya menentukan jadwal saat akan COD atau pengiriman produk kepada konsumen dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga produk sulit sampai ke tangan pembeli dan pesanan pun akhirnya di-cancel atau dibatalkan. Kemudian berikut ini beberapa dokumentasi yang sempat kami ambil. Di antaranya ada dokumentasi saat kami melakukan COD atau pengiriman produk kepada konsumen, lalu dokumentasi saat menitipkan produk ke warung-warung terdekat, kemudian juga ada dokumentasi saat kami melakukan promosi melalui via WhatsApp dan Instagram. Kemudian juga ada dokumentasi pemesanan dari konsumen secara online melalui WhatsApp dan kemudian juga ada testimoni dari konsumen. Sekian dari kelompok kami, ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.